Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-49 masih di backend, kita akan belajar melakukan cara bind. Kita ke materinya. Di sini kita akan melakukan bind terhadap pelanggan. Jadi misalnya kalau nanti di dalam database-nya ini pelanggan dia statusnya 0, maka dia akan terbind status aktif di sini. Kalau dia posisinya 1, maka dia adalah aktif. Jadi dia akan ke bind kalau dia statusnya 0. Jadi kalau misalnya 1, ini dia posisinya adalah aktif. Kalau dia 0 berarti dia ke bind. Caranya kita akan lakukan dulu di dalam VS Code-nya. Kita akan kembali lagi, kita akan cari modelnya. Kita cari model, kita cari pelanggan. Kemudian kita tambahkan kolom yang ada di dalam sini aktif. Kita tambahkan kolom di sini. Shift Alt panah bawah. Kemudian ini kita ganti dengan aktif. Kemudian kita akan cari controllernya yang menggunakan untuk front controller. Kemudian kita akan cari untuk login. Nah, di dalam sini kita akan tambahkan panah. Kemudian kita isi dengan where. Kemudian kita isi kolomnya adalah aktif, kemudian isinya di sini kita isi dengan 1. Jadi kalau dia aktif 1, maka dia akan bisa login. Kalau dia 0, maka dia tidak bisa login. Kita coba sekarang. Yang posisinya 1 ini adalah Siti@gmail, sementara yang SMK Revit ini aktifnya adalah 0. Kita bisa refresh dulu, kemudian kita login. Yang bisa login adalah Siti. Kita cari Siti, passwordnya 123. Kita klik login. Nah, ini dia bisa login. Kalau yang di dalam sini 0, ini usernya adalah emailnya SMK Revit. Kita ke login. Kemudian kita cari SMK Revit, passwordnya 123. Kemudian kita klik login. Maka hasilnya adalah email belum terdaftar. Nah, ini proses bind. Sekarang kita akan tambahkan untuk pengaturan bindnya di dalam admin. Kita ke login admin, kita refresh dulu yang ini. Kemudian kita akan login sebagai manager, password 123. Kemudian kita klik login. Sekarang kita akan atur yang di dalam bag ini menjadi pelanggan. Kita ke VS Code. Kita akan lihat dulu di dalam bagnya. Kita kembali ke views-nya, ke blade. Kita cari bag.blade-nya, backend. Kemudian kita cari bag.blade. Yang ini akan kita ganti URL-nya. Kita ganti dengan URL. Kemudian kita isi di sini dengan petik-petik. Kemudian ini admin/pelanggan. Admin/pelanggan. Kita Ctrl S, kemudian ini sudah terisi semua. Kita kembali lagi ke dalam browser, kita refresh, kemudian kita ke pelanggan. Nah, ini dia sudah ke pelanggan. Berikutnya adalah kita akan atur di dalam resource di sini, resource. Kemudian yang ini kita masukkan ke dalam manager. Jadi masih di dalam manager resource, kemudian kita klik di sini, kemudian soal panah bawah. Kita akan tambahkan untuk sininya adalah pelanggan, untuk kemudian dari controllernya adalah pelanggan controller. Kita Ctrl S. Kita akan lihat di sini apakah ada pelanggan controller di dalam controllernya. Nah, ini ada pelanggan controller. Kita klik refresh lagi. Target pelanggan controller. Nah, ini ada salah, di dalamnya adalah pelanggan. Kita Ctrl S, P-nya besar. Kita bisa refresh. Kita akan tambahkan yang dari, kita akan hapus dulu supaya dia bisa import pelanggan controller. Kemudian kita kasih kelas. Kita Ctrl S.
kita cek lagi di sini, kita bisa refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah ini dia sudah memanggil fungsi yang pertama dipanggil adalah indeks. Sekarang kita akan ke pelanggan controller, kita akan kopikan saja kita akan buat dulu di dalam views-nya supaya dia bisa panggil view. Kategori ini sudah, menu sudah, order sudah. Kemudian yang di dalam backend ini detail sudah, kita ke backend, kita klik kanan, kita buat folder baru lagi, yaitu pelanggan. Kemudian di dalam pelanggan kita akan copy saja dari kategori, kita copy select. Kita akan copy, kita taruh di dalam pelanggan, kita paste. Nah ini di pelanggan sudah ada blade-nya. Sekarang kita akan tutup yang tidak perlu. Ini pelanggan modelnya sudah, kemudian back.blade-nya sudah. Sekarang kita akan buka yang views-nya, yaitu yang select di dalam pelanggan. Ini kita tutup saja. Nah, ini punyanya pelanggan. Sekarang kita akan panggil di dalam controllernya. Jadi kita kembali lagi ke pelanggan controller, kemudian kita cari function indexnya. Di sini kita akan buat dulu variabelnya pelanggan, kemudian kita panggil modelnya pelanggan, kemudian kita kasih all. Nah berikutnya kita akan kirimkan ke dalam view-nya, return, kemudian view, kemudian kita isi back, kita cari yang pelanggan. Nah ini pelanggan select, kemudian kita akan kirim datanya ke dalam pelanggan menggunakan pelanggan, kemudian ini kita kasih panah, kemudian $, pelanggan, seperti ini. Kita kasih titik koma, kita Ctrl S. Jadi sekarang kita tambahkan ini, kita kasih S $, pelanggan, sama dengan ini. Kita Ctrl S. Berikutnya kita akan atur di dalam sini. Kita akan atur, karena pelanggan sini tidak butuh URL tambah data, kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan pelanggan. Berikutnya kita atur nomor, kemudian kita isi pelanggan, kemudian kita isi dengan email, kemudian kita isi dengan telepon. Kita sesuaikan datanya dengan yang ada di kolom pelanggan ini. Kita isi pelanggan, kemudian alamat, telepon, email. Kita isi dengan email, telepon. Ini kita isi lagi pelanggan, alamat, kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu di dalam sini status. Apakah dia di ban atau tidak? Berikutnya yang di sini akan kita hapus saja. Kita akan ganti yang di sini dengan pelanggan, kemudian yang ini kita akan ganti dengan pelanggan. Kemudian berikutnya yang ini kita akan ganti dengan pelanggan, kemudian ini juga kita ganti dengan pelanggan. Jadi pelanggan, jadi kita samakan dengan alamat dengan ini, pelanggan ini. Kemudian kita tambahkan lagi, kita shift alt panah ke bawah, kita isi alamat sama dengan yang ini, alamat, telepon, alamat, kemudian telepon, kemudian ini kita isi email, kemudian kita isi dengan alamat, email, telepon. Ini kebalik, email, kemudian ini telepon, kemudian ini status. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita bisa refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah ini tinggal statusnya ini apakah dia 0 atau 1, kita akan lihat di sini. Jadi nanti kita akan tampilkan, jadi posisi statusnya ini bukan status,
tapi aktif. Kita Ctrl S, kita akan refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia statusnya 1 atau 0. Ini kita akan ubah menjadi apakah dia bandit atau tidak. Kemudian kita kembali lagi ke VS Code. Kita tambahkan di dalam sini, di bawahnya ini kita akan buat PHP. Di sini add PHP. Kemudian di sini kita akan cek, melakukan pengujian. Yang pertama adalah kita buat $aktif. $aktif kita akan cek dulu menggunakan ini. Jadi kita di sini kita akan tambahkan pengujian menggunakan if buka kurung, kemudian kurung kurawal buka, kemudian kita tambahkan else kurung kurawal tutup. Nah, di sini pelanggan aktif ini kita akan buat, kita akan Ctrl X, kita taruh di sini. If pelanggan aktif ini sama dengan 0, maka kita isi di dalam sini $aktif sama dengan, kita isi dengan petik-petik 1. Kalau dia 0 adalah bandit. Kemudian kalau dia 1, maka $aktifnya adalah $aktif sama dengan, nah ini kita tulis aktif. Nah, ini kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya di dalam browser. Kita akan cek di sini, kita akan refresh. Kita akan lihat hasilnya. Ini pelanggan aktif sama dengan 0. Nah, ini kita belum tampilkan di dalam sini. Kita tampilkan $aktif. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi, kita refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini aktif kalau dia statusnya adalah 1. City di dalam sini statusnya adalah 1, maka dia aktif. Sekarang kita akan tambahkan link di dalam manetnya ini. Kita akan tambahkan di sini. Kita kasih Ctrl X, kemudian kita akan buat di sini open close. Close, kemudian ini open, kita taruh di dalam sini bandit. Kemudian ini juga sama, kita akan copy saja, Ctrl C, kemudian ini kita akan paste di dalam sini. Kemudian banditnya ini akan kita ganti dengan aktif. Jadi ini tidak pakai, hanya 1 saja. Kemudian yang ini juga sama, ini sama. Kemudian yang di dalam ini kita isi dengan href, kemudian ini kita isi sama dengan, kemudian ini kita kasih petik-petik 2. Seperti sebelumnya kita kasih petik-petik 1 untuk menyambungkan. Jadi kemudian di dalam sini kita tambahkan URL, kemudian ini kita isi dengan petik-petik punyanya URL admin, kemudian slash pelanggan, kemudian slash, kemudian kita tambahkan di dalamnya sini, di setelah petik-petik kita kasih titik, kemudian $pelanggan, kemudian ini kita kasih panah, kita ambilkan dari yang ada di dalam sini, kita ambil ID pelanggan. Jadi slash admin pelanggan, kemudian $pelanggan, kemudian sini kita isi dengan ID pelanggan. Nah, ini sama. Kemudian ini karena sama, kita akan kopikan saja aktifnya, Ctrl C, kita taruh di dalam sini. Kemudian yang di sini kita akan ganti dengan aktif, sama. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini kita akan cek. Nah, cara meletakkannya tidak seperti ini, tapi kita menggunakan tanda strip, kemudian ini $aktif. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia menjadi aktif atau bandit. Misalnya ini dia akan ke ID 11. Nah, ini kita belum buatkan untuk fungsinya. Kemudian ini sama, kita akan lihat dulu dari URL requestnya, ID-nya 12. Nah, ini pelanggan. Kemudian kita akan atur lagi cara mengambil data di dalam sini. Kita ke VS Code,
Kita akan cari routing yang sesuai dengan ini, URL admin / pelanggan, kemudian ini. Kita bisa menggunakan PHP artisan list, kita ke new terminal, kemudian kita akan lihat, karena kita menggunakan resource di dalam sini, kita menggunakan untuk pelanggan, sama menggunakan resource, berarti kita harus melihat fungsi yang disediakan oleh resource PHP artisan route, kemudian kita isi dengan list, kita enter, kita akan lihat hasil untuk pelanggan. Jadi kita akan lihat polanya, yaitu yang di dalam pelanggan. Kita cek polanya di sini adalah admin, kemudian / pelanggan. Kita lihat yang di dalam pelanggan admin, kemudian / pelanggan, kemudian di dalam sini ini ID pelanggan. Ini menggunakan get, jadi kita akan pakai ini. Berarti fungsinya adalah pelanggan.show. Jadi kita kembali ke controller, kita akan cari fungsi dari show. Kita ke pelanggan controller, kita akan cari fungsi dari show. Nah, ini akan kita hapus karena kita ambil dari atas, kita isi dengan ID pelanggan. Kita akan cek menggunakan echo $ID pelanggan, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita bisa refresh dulu. Kemudian kita akan cek yang aktif. Nah, ini sudah 11, berarti sudah fungsinya sudah jalan. Sekarang 12 sudah jalan. Berikutnya di sini kita akan gunakan pencarian, kita akan menggunakan $ pelanggan, kemudian modelnya adalah pelanggan. Kemudian kita cari menggunakan where, kemudian di sini kolomnya adalah ID pelanggan, kemudian variabel untuk mengisinya adalah $ID pelanggan, kemudian ini kita kasih dengan cost seperti ini. Kemudian kita akan lihat tampilannya, kita akan lihat hasil, kita gunakan return $ pelanggan, kita isi dengan aktif. Kita cek dulu aktifnya, kita Ctrl S, apakah dia 0 atau 1. Kita ke browsernya, kita bisa refresh, kita akan cek yang atas city ini apakah dia aktif. Kita lihat doesn't exist eloquent builder. Kita cek lagi, kita akan ganti. Nah, ini ada yang kurang. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh lagi, kita cek aktifnya. Nah, ini 1. Berarti dia aktif. Kalau Bennett dia 0. Sekarang kita akan cek di sini. Jadi kita akan ambil menggunakan if. Jadi kita isi dengan if. Ini kita isi dengan else. If kita akan masukkan ke dalam sini. Ctrl X. Kita masukkan ke dalam kondisi if pelanggan aktif sama dengan 0, maka kita akan buat di sini $status, kita isi dengan 1. Nah, jadi kalau aktifnya 0 maka statusnya berarti kita 1. Kemudian else kita isi dengan $status, kita isi dengan 0. Nah, ini. Jadi kita cek dulu apakah status aktifnya sama dengan 0. Kalau 0 maka status sama dengan 1. Kalau ini maka dia adalah 0. Kemudian baru kita akan buatkan update-nya. Kita isi dengan pelanggan, kemudian modelnya, kemudian kita isi dengan where. Ini kita isi dengan ID pelanggan, kemudian di sini kita isi dengan $ID pelanggan. Kemudian yang sini kita kasih fungsi update. Di dalam fungsi update ini kita mempunyai kolom yang mau kita update adalah kolom aktif, kemudian kolom aktif, kemudian isinya adalah kita isi dengan $status. Jadi kita isi dengan status, kemudian kita akan return, kita isi redirect, kita isi dengan admin / pelanggan. Kita Ctrl S. Jadi ini untuk update. Kalau dia di sini di dalam aktifnya, kolom aktif itu dia 0, maka dia akan dikejar 1. Kalau 1 dia jadi 0. Kita Ctrl S.
Kemudian kita kembali lagi ke dalam browser, kita refresh, kita akan lihat di dalam sini aktif, kita cek. Nah, ini jadi bandit. Kalau kita klik bandit, otomatis dia jadi aktif. Nah, ini sudah jadi aktif. Berikutnya kita akan tambahkan paginasi untuk di sini. Kalau ini kita tambahkan paginetnya. Paginasinya ada di atas, kita isi dengan paginate. Paginate kita isi coba 1, kita Ctrl S, kemudian kita bisa refresh. Nah, ini 1. Berikutnya kita akan tambahkan link, kita akan copy yang dari dalam blade-nya. Jadi kita akan copy saja dari blade yang ada di dalam menu. Kita select blade, kita akan tambahkan yang ini. Kita akan copy, kemudian kita masuk ke dalam pelanggan blade-nya ini. Kita tambahkan di bawahnya div, yang menu sini kita ganti dengan pelanggan. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah. Jadi kita sudah bisa menambahkan paginasi dan kita sudah bisa menambahkan banditnya. Kita bisa atur lagi di pelanggan controller. Jadi paginasinya data yang udah tampilkan berapa, kita isi 3 dulu. Nah, itu saja materi untuk menambahkan bandit ke dalam tabel dari pelanggan. Jadi kita bisa menambahkan bandit ke dalam pelanggan. Itu saja materinya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di project aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-49 masih di backend. Kita akan belajar untuk menampilkan data user. Kita masuk ke materinya. Kita ke VS Code. Ada tambahan sedikit dari materi sebelumnya untuk di dalam pelanggan untuk proses registrasi. Jadi kita akan tambahkan ke dalam front controller untuk registrasi pelanggan. Daftar untuk memasukkan data pelanggan. Kita cari register, kemudian flash. Ada tambahan untuk menampilkan kolom. Nah, ini create. Kita akan tambahkan 1 kolom lagi, yaitu untuk mengisi ini supaya ketika pelanggan itu daftar kita bisa langsung isi 0 atau 1 dari sini. Jadi bisa tambahkan untuk pengganti dari konfirmasi. Jadi kita tambahkan di sini create, shift alt panah ke bawah, kemudian ini kita isi dengan aktif, kita isi langsung dengan di sini kita isi dengan 1. Nah, ini kita kasih koma di sini, kita Ctrl S. Nah, ini tambahannya. Jadi ketika dia begitu register otomatis aktifnya jadi 1. Kalau nanti ada penambahan dari yang lain misalnya lewat aktivasi email dan seterusnya, ini nanti yang diatur jadi aktifnya apakah dia 1 atau 0. Kita Ctrl S. Ini sudah. Berikutnya kita akan menampilkan data dari user. Di user ini yang bisa menggunakan adalah admin. Jadi kita bisa ke sini dulu, kemudian kita refresh. Ini sudah semua. Kita akan lakukan logout. Kemudian kita akan lakukan sebagai admin @gmail, password 123. Kita login. Nah, ini user satu-satunya user kita akan tambahkan di dalam user ini. Berarti kita akan tambahkan di dalam controller user karena berarti di sini resource-nya sudah ada user controller. Kita ke dalam user controller ini, kita akan cari yang index ini. Nah, ini kita akan tambahkan $users sama dengan modelnya adalah user, kemudian kita isi dengan all. Nah, ini. Kemudian kita akan kirimkan datanya ke dalam sini. Kita isi petik-petik users, kemudian ini kita isi panah $users. Nah, ini kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam blade-nya. Kita cari blade dari user. Nah, user ini sudah ada blade-nya. Ini kita akan ganti saja dari yang punyanya kategori. Jadi kita kategori. Ini kita ke select.blade. Kita Ctrl A, kemudian kita copy. Kita masuk ke dalam select.blade punyanya user. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl V untuk menghapus
admin, kemudian ini admin, ini kita tambahkan dengan user. Kemudian ini nomor, kemudian ini kita isi sesuai dengan kolom yang ada di dalam tabel users. Tabel user isinya kita lihat name, email, kemudian kita tambahkan dengan level. Jadi cuman ini name, email, kemudian level. Jadi ini nama, kemudian ini kita isi email, kemudian kita isi dengan level, kemudian kita tambahkan satu lagi untuk ubah password. Ubah. Kita tambah satu kolom lagi di sini, Shift Alt panah bawah, kita isi dengan hapus. Kemudian di bagian ini akan kita hapus dulu, nanti kita akan isi lagi. Di sini kita ganti dengan users. Kemudian ini kita ganti user. Kemudian yang ini kita ganti user. Kemudian ini kita isi dengan name. Kemudian kita shift alt panah ke bawah. Kita isi dengan berikutnya setelah name adalah email. Kita ikuti ini. Kemudian level. Nah, kemudian berikutnya adalah ubah dan hapus. Jadi ini kita ganti saja dengan ubah, kemudian shift alt panah ke bawah, kemudian ini kita isi dengan hapus. Ubah ini untuk ubah password, kita Ctrl S. Jadi kita cek lagi, ini kita ganti dengan data user. Di sini data user, kemudian ini admin, user, create, sudah tambah data, kita Ctrl S, ini sudah user. Kemudian ini user. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browsernya. Kita bisa refresh di sini. Kita akan lihat, kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah ini sudah masuk. Di sini ada admin @gmail, kasir @gmail, ini manager, ini manager @gmail, levelnya manager. Kemudian ini ubah dan hapus. Nah itu saja materi untuk menampilkan data user. Berikutnya kita akan coba menambahkan data user. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di project aplikasi restoran pada bagian yang ke-50. Masih di backend, kita akan belajar melakukan insert data user. Kita ke materinya. Kita akan menambahkan data user dengan klik tambah data. Maka di dalam sini kita sudah ada ke dalam create, admin user create, kita akan tambahkan form di dalam create ini. Kita ke VS Code, kita akan copy saja dari kategori, kita ke blade dari kategori, kita klik yang insert ini, kita akan copy, kemudian kita akan paste di dalam user, dari di dalam user ini, kita klik kanan, kemudian paste. Nah, ini paste. Kita sudah dapatkan di dalam user ini sudah ada insert dan select. Berikutnya adalah kita akan lihat di dalam punyanya kategori, kita tutup, ini punyanya ini user. Berikutnya kita akan lagi lihat di dalam kategori controller, kemudian kita akan cari fungsi create, fungsi edit. Nah ini fungsi create. Kita akan ambil saja langsung ke ini, jadi fungsi store, nah, fungsi create ini. Jadi kita akan kopikan saja dari fungsi create, kita akan copy, kita ambil ke user controller, kita cari fungsi create. Nah, ini. Kemudian yang di dalam sini kita isi dengan user. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita refresh, kita akan lihat hasilnya. Ini sudah kategori. Kita akan ganti formnya di dalam insert ini. Kita akan ganti admin, kemudian URL untuk actionnya adalah kita isi dengan user. Yang ini kita isi dengan nama, kemudian ini all name. Jadi ini kita akan ganti sesuai dengan kolom-kolomnya. Name-nya adalah name, control text, nah ini error,
name. Jadi ini yang tampil-tampil kita akan ganti semua name errornya. Kemudian ini kita akan shift alt panah ke bawah name, kemudian berikutnya adalah email. Ini kita ganti juga dengan email. Kemudian ini kita ganti dengan email, dan ini kita ganti dengan email. Type-nya adalah email, kemudian berikutnya adalah password. Kemudian ini juga type-nya adalah password. Ini sama, kita ganti dengan password. Kemudian ini juga kita ganti dengan password. Berikutnya kita akan tambahkan untuk level. Untuk level ini kita akan gunakan, kita akan copy atau kita shift alt panah ke bawah. Yang div-nya ini akan kita ganti dalam sini level. Kemudian yang inputnya ini akan kita ganti dengan select. Name-nya adalah level. Kemudian ini kita ganti bawahnya, ini kita ganti dengan option. Ini manager. Kemudian shift alt panah ke bawah. Kemudian berikutnya di dalam sini adalah di kasir. Kemudian yang ini admin. Nah, ini kita akan ganti. Ini juga admin. Kemudian ini juga kita ganti dengan kasir. Jadi ada 3 level, yaitu manager, kemudian kasir, dan admin. Sekarang kita akan lihat kelas yang digunakan. Kita lihat di dalam menu .blade. Untuk ini select optionnya, kelas-kelasnya akan kita ganti. Jadi kita ke dalam insert .blade untuk kelas dari selectnya ini. Kemudian berikutnya adalah kita isi lagi optionnya, kelas. Nah, ini tidak ada kelasnya. Cukup kita bisa Ctrl S, kemudian kita lihat lagi di dalam browsernya. Kita bisa refresh, kita siapkan formnya. Ini sudah, ini manager, kemudian email, kemudian password, kemudian ini simpan. Jadi kita sudah bisa membuat form. Berikutnya kita akan tambahkan codingnya. Berikutnya kita akan ambil datanya di dalam user controller. Jadi sama dengan yang di dalam kategori controller. Kalau dalam kategori controller, untuk melakukan ini kita ke store. Jadi fungsinya ada di dalam store. Jadi create itu akan menghasilkan ke dalam store. Berarti kita akan ambil ke dalam user controller, kita cari store. Nah, ini store. Di dalam store ini sudah ada request $request. Nah, ini. Kemudian setelah di store ini, kita akan ambil lagi seperti di ini, kita akan ambil validasi datanya dulu. Kita akan copy saja. Jadi kita akan copy, kita taruh di dalam user, kita paste, kita sesuaikan dengan kolom-kolomnya. Ini kita ganti dengan user. Kemudian yang di dalam sini ini akan kita ganti dengan name required, kita ganti juga. Kemudian setelah name adalah, ini kita kasih koma. Setelah name adalah berikutnya email. Kemudian ini kita kasih email. Kemudian password. Password kita isi required. Kita isi dengan min -23. Jadi minimal 3. Kita sudah dapatkan ini data, kemudian validate, name, required, email, kemudian password. Berikutnya adalah kita akan tambahkan ke dalam kolom-kolomnya. Ini name, berarti name, kemudian ini data dari sini berarti dia adalah name. Name, kemudian kita kasih koma, kemudian shift alt panah ke bawah. Berikutnya adalah email. Email, kemudian ini juga adalah email, kemudian ini password. Kemudian untuk mengambil
nilai dari select option kita juga menambahkan di dalam sini. Kita taruh ini, kita isi dengan level. Nah, ini kemudian dari name password ini harus kita enkripsi menggunakan fungsi bcrypt. Fungsi bcrypt. Kemudian data name ini akan kita Ctrl X taruh di dalam sini. Name-nya ini adalah password. Kemudian level ini diambil dari $request, kemudian kita isi name dari dalam insert di sini. Name-nya adalah level. Jadi select option berarti di dalam sini name-nya adalah level. Nah, level sudah, kita Ctrl S, berikutnya admin, kita masuk ke dalam user. Kita Ctrl S, kemudian kita akan cek, kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kita bisa back lagi, kemudian kita refresh. Di sini kita akan tambahkan untuk admin, misalnya kita akan tambahkan, kita cari admin, name-nya adalah AA, emailnya adalah a@gmail.com, passwordnya 123. Kita klik simpan. Nah, ini hasilnya, name-nya adalah AA, emailnya adalah a@gmail, levelnya adalah admin. Kita tambahkan lagi untuk kasir, kita cari kasir, name-nya adalah KK, emailnya adalah k@gmail.com, kemudian passwordnya adalah 123. Kita klik simpan. Nah, ini KK, kemudian kita cari lagi manager, name-nya m@gmail.com, kemudian passwordnya 123. Kita sudah bisa menambahkan masing-masing level, yaitu di sini ada admin, ada kasir, ada manager. Ini AA untuk admin, kemudian KK untuk kasir, kemudian MM untuk manager. Nah, itu saja materi untuk menambahkan data. Berikutnya kita akan belajar untuk mengubah password. Jadi ubah ini hanya untuk ubah password, tidak merubah yang lain. Kita ke video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan bersama Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-51 kita akan belajar untuk mengupdate password dari user. Kita ke materinya. Di sini kita akan lakukan perubahan password. Jadi kalau kita klik ubah, kita akan menambahkan ubah password. Kita ke VS Code. Langkah yang pertama adalah kita akan lihat dulu, kita akan copy saja dari yang sudah ada, yaitu dalam select dari kategori ini. Kita akan copy dari yang ini. Kita copy, kemudian kita kembali lagi ke dalam blade dari user, kita ke select, kemudian yang ubah ini akan kita ganti dengan paste, kita isi dengan ubah password. Jadi ubah password, kemudian yang dalam sini kita isi dengan user, yang ini kita akan ganti dengan user, kemudian ini kita isi dengan ID sesuai dengan yang ada di dalam kolom user ini. Kolom user kita akan lihat di kolomnya ini namanya adalah ID, jadi sama dengan ini user kemudian ID. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita bisa refresh, kemudian kita klik ubah password, hasilnya ini admin user edit. Kita akan lihat edit ini akan memanggil fungsi apa di dalam root listnya. Jadi new terminal, kemudian kita bisa cek php artisan route, kemudian kita isi dengan list, kita enter. Kita akan lihat hasil di dalam sini untuk user. User itu kalau di sini edit, dia akan memanggil fungsi dari user edit. Sekarang kita akan lihat ke dalam user edit. Kita akan lihat ke dalam user controller. Kita cari yang user edit ini, kemudian kita buat return $id. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini ID-nya adalah 7 sama dengan yang di sini, berarti sudah bisa. Sekarang kita akan atur supaya dia memanggil fungsi. Kita juga cek di dalam blade dari kategori, karena kita sudah kita buat. Kita akan copy saja.
kita masuk ke dalam user ini, kita paste di dalam sini, paste. Nah, sekarang update-nya sudah ada dalam sini. Ini kita akan ganti dengan user, kemudian kita masuk ke dalam user, kemudian ini diisi dengan ID. Kita isi juga yang ada di dalam ini dengan password. Untuk ubah password, value ini kita kosongi, jadi kita nggak pakai. Kemudian type-nya adalah password, kemudian name, dari sini kita akan ganti dengan password. Ini juga kita isi dengan password. Kita Ctrl S. Jadi di sini tidak ada yang kita masukkan, hanya untuk ini saja, user ID. Berikutnya adalah kita akan kembali lagi ke dalam user controller, kemudian kita panggil return, kemudian kita panggil view, kemudian kita kasih petik back and back, kita cari yang user, kemudian kita cari update. Kemudian untuk memasukkan ID-nya kita bisa tambahkan di dalam sini $user, kemudian kita isi sama dengan user, kemudian kita isi, kemudian kita buat where kolomnya adalah ID, kemudian yang dicari adalah $ID, kemudian kita isi dengan first. Nah, ini. Kemudian langsung saja di sini kita buat user. Seperti biasa, kita Ctrl S, hasilnya ini. Jadi ini kita biarkan kosong. Jadi kalau kita ke user, kemudian ini belum dibetulkan, kita kembali lagi ke dalam back. Kita cari yang blade-nya. Kita cari untuk back.blade-nya. Kategori, detail. Kemudian ini kita akan tambahkan di dalam back.blade untuk yang user. Nah, ini user ini belum ditambahkan. Kemudian kita tambahkan URL. Kita kasih petik-petik admin/user. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Kita bisa refresh. Kita kalau klik user, nah ini maka ke dalam user ini. Jadi kalau kita klik ubah password, nanti dia akan ubah ke dalam sini. Berikutnya kita akan tambahkan untuk update di dalam view-nya. Kita akan ambil saja dari kategori controller untuk update. Update ini ada di dalam sini. Jadi update request, berarti dia akan menjalankan fungsi dari update. Ini kita copy. Kemudian kita akan taruh di dalam fungsi dari update. Kita kembali lagi ke user controller, kita cari fungsi update request, kita Ctrl V, data request ini adalah password required, kemudian ini kita isi dengan min.23, kemudian yang dalam sini adalah user where ID, kemudian ini kita isi dengan ID, kemudian berikutnya adalah password, kemudian yang ini juga kita ganti dengan password, tapi ini kita tambahi fungsi untuk enkripsi, yaitu menggunakan bcrypt. Kemudian yang ini kita akan pindahkan ke dalam Ctrl X, kita pindahkan ke dalam sini password, kemudian ini kita kembali lagi ke user. Kita Ctrl S, kita sudah tambahkan ke dalam update, kita ngikut yang sudah ada saja di dalam kategori controller. Jadi ini request, kemudian update ke dalam user ini sama, karena ini menggunakan resource. Kita Ctrl S, kita akan coba lakukan update di dalam browsernya ini. Kita kembali lagi, kita refresh, kita akan coba lakukan untuk yang AA ini. Kita ubah password admin, kita ubah passwordnya 123456, dan kita klik simpan. Kita akan lihat hasilnya. Kita akan masuk sebagai @gmail. Ini kita bisa masuk sebagai @gmail. Kita akan logout. Kalau kita paste dalam sini,
kita akan masuk sebagai @gmail. Passwordnya kalau 123, kita klik login, maka akan ke sini. Kalau kita paste lagi, klik kanan kita paste dalam sini. Tadi passwordnya adalah 123456. Kita klik login. Nah, ini dia sudah bisa login. Jadi kita bisa login menggunakan password yang sudah diubah. Nah, itu saja materi untuk ubah password. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran pada bagian yang 52. Ini materinya sudah selesai sampai di 52 saja. Kita terakhir adalah push data user. Kita langsung ke materinya. Sebelum ke materi terakhir dari pembelajaran, silakan untuk belajar lebih lanjut tentang Laravel di dalam laravel.com. Ini adalah dokumentasi dari Laravel, semua ada di dalam sini. Jadi kalau misalnya kesulitan bahasa bisa menggunakan Google Translate, di sini semua lengkap untuk referensi tentang Laravel supaya lebih dalam lagi. Di materi terakhir ini kita akan lakukan untuk hapus. Kita akan hapus, kita ke VS Code. Kita akan copy saja dari blade yang sudah ada di dalam kategori. Jadi kita ke select.blade. Kemudian ini kita akan copy saja dari sini. Klik kanan kemudian copy. Kita kembali lagi ke dalam blade-nya. Yang ini akan kita ganti. Kemudian yang admin ini kita akan ganti dengan user. Kemudian ini juga kita ganti dengan user. Kemudian yang ini kita akan ganti dengan ID. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa refresh, kita akan lihat hasil di sini. Nah, kalau kita klik hapus, di sini requestnya sudah menuju ke ID-nya. Jadi kalau misalnya ini 1, ini adalah 9. Kita bisa menggunakan terminal, new terminal untuk menggunakan PHP Artisan Rootlist. Jadi kita lihat fungsi yang digunakan, kita lihat menggunakan PHP Artisan Rootlist, kita akan ketemu dengan user yang belakangnya ada ID-nya adalah get ini, berarti dia akan menggunakan fungsi dari show. Kita ke user controller, kemudian kita di dalam show ID, kita akan cek dulu seperti biasa, menggunakan return $id, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita akan lihat, nah ini 9 sudah terbaca. Berikutnya adalah kita akan buat sebuah aturan, kalau datanya cuma 1 dia tidak bisa dihapus. Kalau datanya lebih dari 1 dia baru bisa dihapus. Caranya adalah kita akan lihat dulu jumlah datanya, kita membuat variabel namanya adalah users, kemudian kita cari menggunakan model user, kemudian kita cari menggunakan where, kemudian ini adalah kolom ID, $id. Jadi ini sesuai dengan variabel yang ada di dalam sini. Jadi variabel yang ada di dalam tabel user ini kita cari kolom ID. Nah, setelah ketemu di kolom ID-nya, berikutnya kita lihat levelnya. Jadi kita akan lihat levelnya. Kita akan menggunakan yang pertama adalah variabel level, kemudian ini kita akan cari levelnya itu ada berapa. Jadi kita akan buat levels, kemudian di sini kita cari user, kemudian where, ini kita belum tambahkan fungsi get. Nah, ini kita tambahkan fungsi get. Berikutnya adalah where, kemudian kita cari level, kemudian kita cari lagi di dalam sini, kita ambil user dari sini. Ini levelnya apa? Jadi dari user ini kita buat di dalam sini $users, kemudian ini kita kasih 0, kemudian ini bentuknya adalah array kita cari level, kita cari di sini. Berikutnya adalah kita akan tambahkan jumlah, kemudian kita akan cari $levels, kemudian panah, kita pakai fungsi count. Nah, ini kemudian kita Ctrl S,
kita Ctrl S, kemudian kita bisa return dolar untuk melihat hasilnya jumlah. Jadi contoh dalam sini kita panggil level, jumlahnya ada berapa. Kalau dia 1 baru bisa dihapus. Kita kembali lagi ke dalam sini. Kita bisa back, kemudian kita refresh. Kita akan lihat yang admin. Admin ini kalau kita klik, levelnya ada 2 jumlah datanya. Kemudian manager ini juga 2. Kemudian kalau kasir, kita klik hapus. Nah, datanya cuma 1. Jadi datanya itu cuma ada 1. Kakak kasir ini, jadi datanya cuma 1, kalau manager ada 2. Berikutnya kita akan tambahkan if di dalam sini. Kita akan tambahkan if, jadi kita buat if menggunakan if else, jadi if dolar jumlah sama dengan 1. Nah, kemudian kalau lebih dari 1 baru kita pakai user, kemudian where, kemudian kolomnya adalah ID, kemudian koma, kita buat $ID, kemudian dia menjalankan fungsi delete. Kemudian yang di bawah ini kita buat return, kemudian redirect, kemudian ini adalah admin/user. Kemudian berikutnya kalau ini lebih dari 1 kita akan buat sebuah pesan. Jadi kita buat session, kemudian fungsinya adalah flash. Kita buat pesan, name variabelnya adalah pesan, kemudian isi pesannya kita isi data hanya 1, tidak bisa dihapus. Nah, ini kita tambahkan pesan, jadi kita buat menggunakan session as flash, kemudian session flash, kemudian pesan, data hanya 1, tidak bisa dihapus. Kalau datanya lebih dari 1 baru dia bisa dihapus menggunakan where ID, kemudian delete. Kita tambahkan di dalam blade-nya, kita kembali lagi ke atas. Di sini kita akan tambahkan add if, kemudian di sini kita buat session ini akan menggunakan fungsi cek, jadi apakah pesan itu ada isinya. Kalau ada isinya, maka di sini kita akan buat P untuk paragraf. Kita tampilkan di sini. P isinya adalah kita isi dengan session, kemudian session panah, kemudian get, kemudian ini adalah variabelnya adalah pesan, get pesan, kemudian kita tambahkan kelasnya di sini adalah alet, kemudian danger. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browsernya, kita refresh, kita akan cek lagi, misalnya admin, kita isi yang AA ini akan kita hapus. Root login not defined, jadi kita kembali lagi ke user controller admin/user. Kita cek lagi di dalam sini, kita cek ke database-nya, kemudian kita bisa refresh apakah datanya terhapus. Nah, ini datanya sudah terhapus, jadi ini tinggal untuk admin, manager, kemudian ini kasir, dan untuk ini sudah terhapus untuk adminnya. Ini karena dia kita hapus, jadi dia tidak bisa login. Kita akan tutup dulu, kemudian jalankan lagi. Jadi ini sudah saya restart lagi browsernya. Jadi tadi karena terhapus, kemudian browsernya sudah saya tutup lagi, kemudian saya buka lagi. Kita akan tes untuk yang tinggal 1 kasir ini, misalnya saya hapus. Kita akan cek, nah ini data hanya 1, tidak bisa dihapus. Sama dengan admin, dia akan keluar data hanya 1, tidak bisa dihapus. Nah, yang masih ada 2 yaitu manager. Kalau kita klik hapus di sini, ya ini bisa dihapus. Jadi kalau datanya cuma 1, gini tidak bisa dihapus. Kita coba tambah data lagi. Misalnya ini manager, kita isi dengan emailnya adalah m@gmail, passwordnya 123. Kita klik simpan.
Nah, ini datanya sudah ada M, ini bisa dihapus. Kalau kita klik hapus, dia bisa dihapus. Nah, itu saja materi tentang hapus data di dalam user. Ini adalah materi yang terakhir. Sekali lagi, untuk memperdalam silakan lanjut ke dalam dokumentasi dari Laravel. Di dalam sini sudah lengkap semua penjelasan. Ketika video ini dibuat, dia ada di versi 9. Silakan dipelajari untuk memperdalam dari Laravel. Terima kasih. Kita lanjut di materi-materi berikutnya.